Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kemudian beliau kembali menegaskan tentang pentingnya dakwah tauhid. Bahwa dakwah tauhid itu terus harus dilakukan walaupun kita sudah belajar tauhid lama. Ini dia Rasulullah SAW 5 hari sebelum wafat. Bayangkan 5 hari sebelum wafat, imannya para sahabat itu Masya Allah. Dia luar biasa kuat begitu. Tapi ternyata Rasulullah SAW tetap mengingatkan masalah tauhid ini. 5 hari sebelum wafat Rasulullah mengingatkan, ala la'natullah alal yahud wan nasar. Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Mereka mengambil kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Padahal, Masya Allah, para sahabat waktu itu imannya kuat sekali. Ya. Tapi tetap Rasulullah mengingatkan terus. Kenapa? Karena pertama, sebagaimana sudah pernah kita sebutkan, kita tidak boleh merasa aman dari syirik. Jangan sekali-kali kita menganggap, wah tauhid saya udah kuat. Saya insya Allah tidak akan berbuat syirik. Kata siapa? Seseorang itu bisa Allah rubah hatinya itu dalam sekejap gampang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya hati manusia itu siapa yang memegangnya? Allah Jalla wa Ala. Ya. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membolak-balikan hati itu sebagaimana Allah inginkan. Bahkan kata Al-Hasan Al-Basri bahwa al-qulub asra'u taqalluban. Hati itu lebih cepat berbaliknya itu daripada daun yang dibalik-balikan oleh angin. Yang kedua, kenapa Rasulullah tetap terus mengingatkan? Karena yang namanya syaitan akan berusaha bagaimana menyeret manusia kepada kesyirikan sedikit demi sedikit. Karena yang namanya syaitan itu tidak akan menyeret manusia langsung ke syirik, enggak. Tapi menyeret kepada jalan-jalan menuju syirik. Ya. Makanya Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Kata Sufyan Ats-Tsauri langkah syaitan lebih halus daripada sutra. Kita terkadang tidak terasa sudah terjerembab dalam langkah setan. Makanya setan tidak akan menyuruh kita kafir, tidak. Tapi setan akan menyuruh kita menganggap remeh maksiat dulu. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, inna syaitan qad aisa an yu'bad bi ardikum walakin radiyalakum mimma tahqiruna min a'malikum. Demikian dalam lafaz Imam Ahmad. Setan tuh sudah merasa putus asa untuk disembah oleh kalian tuh, di negeri kalian tuh. Tapi setan ridho dengan apa yang kalian remehkan dari amalan kalian tuh. Kalau kita meremehkan amalan soleh itu tandanya kita bakal ninggalin amalan tuh. Cuma sunnah. Nggak wajib. Tandanya kita bakal ninggalin sunnah. Cuma makruh, nggak haram. Tandanya kita akan diseret kepada yang makruh. Cuma dosa kecil kok bisa digugurin sama amalan soleh. Makanya setan ridho itu kalau kita sudah menganggap remeh. Itu pintu terbesar setan itu. Sedikit demi sedikit kalau sudah jatuh kepada maksiat dan sudah terbiasa dengan maksiat, akhirnya lama-lama menghalalkan maksiat. Kalau semuanya sudah saya lalap deh, kita katakan ya akhi, tetap. Karena tauhid itu butuh aplikasi. Dan sudah saya pernah ulangi lagi dulu. Ada orang belajar 10 tahun tauhid, tapi dalam aplikasinya masih kurang. Udah belajar dia, kitab tauhid, tawakalnya masih kurang. Masih ketakutan sana sini, masih pokoknya dalam aplikasi tauhidnya masih kurang. Makanya tauhid itu bukan hanya sebatas teori. Tauhid itu hakikatnya Yang terbesar adalah aplikasi. Aplikasi.
Kemudian beliau mulai mengenalkan kepada kita apa itu tauhid. Beliau menyebutkan bahwa tauhid terbagi menjadi apa? 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tapi antum harus ketahui, nggak ada satupun ayat ataupun dalil dari hadis yang mengatakan tauhid terbagi 3. Makanya mereka para pembenci tauhid itu ya, mengatakan apa? Mana ada dalilnya katanya tauhid terbagi menjadi 3? Nggak ada. Kita kata memang nggak ada, betul. Nggak ada dalam Al-Quran dan hadis yang mengatakan dengan tegas tauhid terbagi menjadi apa? 3. Tapi para ulama membagi tauhid menjadi 3 itu setelah istiqra' tam. Mengadakan penelitian yang sempurna terhadap seluruh dalil. Makanya dalam kitab usul fikih ada namanya jenis dalil yang disebut dengan dalil istiqra'. Apa itu dalil istiqra'? Yaitu dalil hasil dari penelitian. Dan para ulama usul fikih membagi dalil istiqra' menjadi 2. Istiqra' tam dan istiqra' naqis. Istiqra' tam itu artinya sudah mempelajari semua dalil, dikumpulkan semuanya. Kalau istiqra' naqis artinya hanya mempelajari kebanyakan dalil, tidak semuanya. Yang jadi hujah, ya, pendapat mayoritas usul fikih, ulama usul fikih mengatakan yang tam. Nah, kalau kita kumpulkan seluruh dalil tentang masalah tauhid, kita akan mendapatkan tauhid tidak lepas dari 3. Tauhid rububiyah, ya, tauhid uluhiyah, asma wa sifat. Contoh misalnya Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Nir-Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Itu tidak lepas dari 3. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tauhid apa? Uluhiyah. Karena memurnikan pujian kepada Allah. Rabbil Alamin, tauhid apa? Rububiyah. Ar-Rahman Ar-Rahim, tauhid apa? Asma wa sifat. Maliki Yaumiddin mencakup 2 tauhid. Tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah. Ihdinas siratal mustaqim, tauhid apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid apa? Uluhiyah. Ihdinas siratal mustaqim meminta. Uluhiyah. Ya. Dan juga masuk padanya rububiyah. Nah, ya. Nah, sekarang kalau ada orang yang berkata kepada kamu, mana dalilnya pembagian tauhid? Kita katakan kepada dia, sekarang saya mau tanya sama kamu. Ada enggak dalil yang mengatakan hukum Islam ada 5? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada? Enggak ada. Enggak ada ayat yang mengatakan hukum Islam 5. Enggak ada hadis mengatakan hukum Islam 5. Taib. Dari mana para ulama membagi hukum Islam jadi 5? Ya meneliti. Ini juga sama meneliti. Apa bedanya? Ya. Maka dari itulah mayoritas para ulama usul fikih mengatakan bahwa dalil istiqra', yaitu istiqra' tam, itu adalah hujjah. Ya. Ini bantahan kepada orang-orang yang mereka itu hanya memfokuskan tauhid kepada rububiyah saja, seperti kaum Asy'ariyah. Ya, kaum Asy'ariyah itu ketika menafsirkan la ilaha illallah hanya mengatakan apa? La khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Kenapa? Karena mereka hanya memfokuskan kepada tauhid rububiyah. Ya. Kurang perhatian terhadap tauhid apa? Uluhiyah, apalagi asma was sifat. Makanya disinilah ya akan tampak kepada kita perbedaan-perbedaannya. Bagi yang mereka belum paham mana Asy'ariyah, mana Ahlus Sunnah, ini di antara perbedaannya di sini. Nah, kemudian beliau akan menyebutkan tentang apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhid apa? Uluhiyah, apa itu tauhid asma wa sifat, dan sudah kita pernah juga secara global pernah kita bahas ya pada pertemuan-pertemuan kemarin. Dan insya Allah kita akan bahas pada pertemuan esok hari dengan melanjutkan kitab tersebut. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.